Halo teman-teman, masih ngelanjut kita video kita yang terbengkalai. Langsung saja kita masuk ke AutoCAD 2007 atau AutoCAD yang ada di laptop atau PC teman-teman. Nah, terakhir kita sampai di offset ya. Nah, kita ingin belajar mengenai array. Nah, kalau move sekedar aja, nanti mungkin udah tahu semua orang karena memindahkan. Nah, ini rotate pun sekedar aja nanti. Yang terpenting nanti saya agak menerangkan mengenai array. Nah, array sendiri bisa teman-teman menggunakannya langsung arahkan mouse teman-teman, klik kiri, atau teman-teman ketik di komen perintah array, terserah ya. Kita pakai komen perintah aja ya. Nah, sebelum memulainya kita buat objeknya dulu. Kita buat objek pakai rectangle 10 kali 8. Oke. Nah, 10 kali 8 kita buat teman-teman. Jadi 10 kali 8 kita buat, terus kita buat modelnya lingkaran 5 nah, DLI ini teman-teman untuk mengambil ukurannya lingkarannya. DLI teman-teman bisa ketik, nah dari pusatnya sampai ke sisi luar. Nah, terus kita pindah agak berjauhan ya. Nah, terus langsung kita mulai buktikan. Kita copy, langsung kita ketik array. Di sini akan ditampilkan rectangle array sama polar. Nah, kita coba satu-satu dulu. Nah, di sini teman-teman ada pilihan draw sama kolom, sama select object, sama row offset, column offset, sama angle of array-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mencoba. Nah, artinya rows ini dari titiknya di bawah teman-teman, kotak rectangle yang di bawah kesusun 4 buah ke atas. Dari bawah ini 4 buah ke atas. Nah, untuk kolomnya dari titik bawah ini ke kanan dia sekitar 4. Nah, kita ubah jadi 3 ya. Betul nggak yang kita bilang tadi? Kita coba tes 3, ini 5. Oke, terus kita buat 4 jadi 35. Terus ini kita buat jaraknya sekitar 10 di bawah juga 10. Perputarannya kita buat ini 0 aja dulu, terus kita select objek. Nah, select objek, terus sebelum kita mengokekannya, nah kita mau review. Wah, artinya bener nggak? Nah, yang kita buat ini sesuai nggak yang udah kita buat? Nah, ini 3. Nah, tersusun 3 buah, ini tersusun 5 buah. Udah sesuai belum? Begitu. Nah, kalau teman-teman kira udah cocok, baru kita lanjut. Misalnya kalau udah oke, baru di escape. Kalau belum, modif lagi. Nah, gitu kita buat. Misalnya ini 15 ya. Ini 10. Oke, review. Nah, kita buat lagi ini 15. Nah, ini 10 tadi. Oke, udah begini. Kalau udah oke, baru escape. Nah, yang artinya tadi gini teman-teman, kan ada tadi 10 sama 15 ya. Nah, jaraknya ini ke sini, ini yang dibilang 15. Oke. Kemudian
jaraknya ini nih, sudut titik sudutnya ke atas itu, nah yang disebut dengan 10. Udah paham teman-teman ya? Ini kita hapus dulu biar nampak. Nah dari titik ini ke awal sudut yang di atas. Oke, dari titik yang di bawah, titik di bawah ke awal titik sudut di atas. Nah dari titik bawah ini juga ke awal sudut yang sebelah kanannya. Oke, 15 dan 10. Makanya ada tulisannya 10 dan 15. Raw offsetnya, nah 10 itu ya ini, 10 itu dari titiknya ini ke atas. Nah terus kolom offsetnya yang dibilang kolom offset, nah ini kolom offset itu yang 15 itu ini, 15 dari pojoknya ini objek jadi patokannya ke objek ke sebelahnya, sebelah kanan 15. Nah yang dibilang 3 sama 5 ini teman-teman. Nah nih 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah yang 5 itu ini kolomnya, jumlah ke sebelah kanannya sekitar 5, jumlah ke atasnya sekitar 3. Oke, sampai sini udah paham ya teman-teman ya? Oke, udah paham ya. Terus kita buat yang bentuk lingkaran. Bentuk lingkarannya kita tes, bisa nggak kira-kira. Nah pilih objek. Oke, ntar nah ini kita buat misalnya 4 6. Oke, terus ini kita buat 15, ini kita buat 20. Oke, nah sebelum kita oke kan teman-teman, review melihat hasilnya. Nah review ya, melihat hasilnya. Oke, modif kok belum selesai, modif. Nah ada nggak? Kalau udah baru oke gitu. Terus sementara udah oke ya, sip. Nah yang dibilang tadi 4 dia ke atas, raus dari titik ini ke atas 4, 1 2 3 4, jumlahnya ada 4. Oke, terus dia kesininya ke kanannya 6. Nah yang dibilang 15 20 ini teman-teman sama juga. Ini 20, terus nah yang dibilang 15 dari dasarnya lingkaran ini ke atas dasarnya juga 15. Nah yang dibilang 20 jaraknya dari dasarnya lingkaran ini ke dasar ke sebelah kanannya juga 20. Oke, sampai di sini udah oke ya. Nah, terus kita coba menunya yang mengenai arraynya tapi yang berbentuk polar ya. Kita lihat dulu apa tulisannya. Nah kita ketik. Nah ini sekarang kita coba ke sini. Nah ini polar, dia membentuk lingkaran, jadi objeknya itu akan mengelilingi titik pusatnya. Dan di sini ada tertulis totalnya tetap berapa biji yang dibutuhkan, objeknya berapa totalnya, terus angle to fill, nah, berapa nanti dia perputarannya. Oke, nah kita coba dulu ya. Di sini ada ini objeknya, kita select. Oke, udah kita pilih, kemudian kita ambil titiknya di mana. Kita buat titiknya di sebelah sini ya teman-teman, titiknya. Nah biar supaya melingkar deh seperti ini objeknya. Oke, kita buat titiknya di sini. Oke, baru totalnya berapa? Totalnya kita minta 8 biji, 8 buah. Perputarannya objeknya ke pusatnya 360. Nah dia akan seperti ini, 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah preview
Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, baru escape. Nah, dia akan mengelilingi titik pusatnya sebesar 8 buah. Oke, nah lingkarannya bentuknya 360 derajat ya. Nah, ini yang persegi. Nah, kita buat yang circle. Nah, yang circle, kita klik objeknya, kita enter. Nah, kita minta yang ukurannya 10, jumlahnya 10. Ini kita ubah jangan 360, kita buat 270. Oke, nah review. Oh, dia sampai sini ya. Kita cancel. Nah, kita cancel, ketik array nah, pilih objeknya. Setelah teman-teman pilih, ketik di mouse sebelah kiri, baru enter, baru pilih titiknya. Nah, tentukan titik center point-nya. Oke, kita buat di sini. Oke, nah jumlahnya kita buat 10. Jumlah 10 berputar dia 270. Nah, kita buat dulu 360 ya. 360. Nah, kita cari previewnya, bener enggak? Nah, escape. Kalau udah oke, nah dia akan bentuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, teman-teman, sampai di sini udah paham ya? Nah, misalnya kita buat satu lagi, contohnya kita buat lingkaran juga, lingkaran, dan dia akan berputar mengikuti porosnya ya. Nah, oke, nah kita buat array. Nah, pilih objeknya, pilih titiknya, terus jumlahnya kita buat 12 15. Preview. Nah, dia akan berjumlah 15, mengelilingi lingkaran yang besar. Lingkaran kecil ini mengikuti alur yang besar ini, lingkaran yang besarnya. Jika misalnya kerapatan, teman-teman bisa mengubahnya 10 biji. Kita buat review. Nah, oke, terus escape. Nah, teman-teman udah bisa ya sampai di sini. Nah, untuk array-nya, bagian array rectangle array udah, polarnya udah. Sekian dulu dari saya mengenai video kita ini. Misalnya ada kekurangan, saya minta maaf. Coba-coba lagi teman-teman, jangan takut salah. Mengenai move, nggak usah pala jelaskan ya, sama rotate udah paham teman-teman ya. Move tinggal ngeblok, terus teman-teman langsung ambil titiknya, pindahkan ke sebelah mana yang mau diinginkan gitu. Oke, rotate tinggal mutar. Misalnya teman-teman mau mutar kemana gitu, misalnya teman-teman mau di rotate ke mana gitu, terserah gitu. Coba dicontoh, coba-coba aja ngerotate-nya kayak mana ya, karena gampang kok rotate, biar enggak terlalu habis waktu kita. Nah gitu. Oke, kita buat misalnya 90 derajat, bisa sesuai rotate-nya mau berapa derajat, atau tanpa derajat langsung kita tentukan memutar gitu, terserah. Sembarang aja misalnya kita rotate, terserah, tanpa misalnya mengandalkan derajat juga bisa gitu ya. Sekian dulu dari saya mengenai array, move, dan rotate. Nah, ntar lagi kita akan bahas mengenai skala. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa takut untuk belajar. Salah coba lagi, salah coba lagi, salah coba lagi. Oke, sekian dulu. Terima kasih telah menyaksikan video kita ini. Semoga bermanfaat buat kita semua bagi yang pemula.
Terima kasih.